Melanjutkan cerita sebelumnya, saat Hong Yi sedang membantu mengobati Rumeng, Rumeng pun meminta maaf kepada Hong Yi. Karena dirinya, Hong Yi memutuskan pertunangan dengan Jiao Jiao, putri dari Marsekal. Ini membuat Rumeng khawatir terhadap Hong Yi. Akan tetapi bagi Hong Yi itu bukanlah apa-apa. Rumeng pun disuruh untuk beristirahat. Di pagi harinya, saat Rumeng sedang menyendiri di teras, dia ada yang memberikan mantel. Ternyata orang tersebut adalah Ji Chen. Ji Chen datang untuk meminta maaf kepada Rumeng atas apa yang telah dilakukan oleh adiknya, yaitu Jiao Jiao. Sebagai permintaan maafnya, Ji Chen pun memberikan pulpen kepada Rumeng, namun bukan sembarang pulpen. Rumeng bisa menggunakannya ketika dia akan bertemu dengan Ji Chen sebagai tanda identitas bahwa Rumeng adalah temannya Ji Chen. Saat Rumeng dan Ji Chen masih sedang berbincang-bincang, datanglah Hong Yi sambil membawa beberapa orang yang telah dia tangkap. Melihat hal tersebut, Ji Chen dan Rumeng pun terkejut. Mereka pun menghampiri Hong Yi. Rumeng pun bertanya kepada Hong Yi apa yang telah terjadi. Namun bukannya menjawab dari pertanyaannya Rumeng, Hong Yi malah terfokus pada Ji Chen yang ada di depannya. Hong Yi malah balik bertanya kenapa Ji Chen menemui Rumeng. Tidak bisa disembunyikan lagi, Hong Yi pun merasa cemburu melihat Ji Chen. Ji Chen berkata kepada Hong Yi bahwa dia harus meluruskan permasalahan yang terjadi antara Hong Yi dengan adiknya Jiao Jiao. Namun Hong Yi tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Ji Chen. Hong Yi malah pergi meninggalkan Ji Chen. Di keesokan harinya, saat Hong Yi sedang berkeliling, dia melihat ada Rumeng yang sedang masuk ke apotek miliknya Ji Chen. Ternyata tujuan Rumeng datang ke apoteknya Ji Chen, dia akan menemui orang tua yang anaknya ditangkap oleh Hong Yi. Orang tersebut pun meminta tolong kepada Rumeng untuk memberikan makanan kesukaan anaknya. Rumeng pun berkata kepada Ji Chen bahwa dia akan berusaha untuk menolongnya. Saat Rumeng dan Ji Chen sedang berbicara, masuklah Hong Yi. Hong Yi pun menyuruh Rumeng untuk pulang bersamanya. Karena Hong Yi merasa cemburu akan kedekatannya Rumeng dengan Ji Chen, saat mereka akan pulang, Hong Yi pun menyuruh Rumeng untuk jalan kaki. Di malam hari, Rumeng pun diam-diam pergi ke tahanan. Dia akan bertemu dengan tahanan yang akan diberikan makanan dari ibunya. Dengan mengelabui penjaga yang ada di sana, Rumeng pun berhasil menemui tahanan tersebut. Tahanan tersebut pun menghampiri Rumeng dan Rumeng memberikan kue yang diberikan oleh ibunya. Namun apa yang terjadi? Bukannya dia memakan makanan dari ibunya, dia malah menyekap Rumeng. Dia menjadikan Rumeng sebagai sandera untuk bisa keluar dari tahanan tersebut. Saat tahanan tersebut berhasil keluar dengan membawa sandranya Rumeng, di sana datanglah Hong Yi dengan anak buahnya. Dengan menyandra Rumeng, dia berharap dia akan dibebaskan. Akan tetapi Rumeng berkata dia tidak akan dibebaskan hanya gara-gara Rumeng hanyalah seorang pelayan. Mendengar hal tersebut, tahanan itu pun malah melukai lehernya Rumeng. Melihat hal itu, Hong Yi pun memberikan kode kepada Rumeng untuk menghindar dari kepalanya tahanan itu. Rumeng pun mengerti, dia menghindar dan kemudian Hong Yi pun menembak tahanan tersebut tepat pada sasaran. Rumeng pun berhasil dibebaskan dari tahanan tersebut. Namun tak cukup sampai di sana, tahanan tersebut pun memberontak dan akhirnya Hong Yi pun terluka dikarenakan dia melindungi Rumeng. Setelah kejadian itu berlalu, Rumeng pun merawat Hong Yi. Dia membalut luka Hong Yi. Selain itu, Rumeng pun meminta maaf kepada Hong Yi atas kejadian yang telah dia lakukan.
Hong Yi pun memaafkan Rumeng, tetapi di sini Hong Yi benar-benar mencari perhatiannya Rumeng. Sampai pada saat Hong Yi disuruh untuk meminum obat, dia tidak mau. Akhirnya Rumeng pun mengambil tindakan, dia meminumkan obat kepada Hong Yi dengan caranya sendiri. Pada saat ini sepertinya mereka berdua lupa akan dendam masing-masing. Bagaimanakah kisah hubungan mereka? Ditunggu ya cerita selanjutnya.